Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wahyu Rizkyanti dengan akhiran NIM 1063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran resiko exchange rate, mengenai peramalan kurs, perumusan pengukuran exposure, dan fluktuasi exchange rate. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian peramalan kurs. Peramalan kurs sendiri itu adalah upaya memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan data pada masa lalu yang digunakan sebagai alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efisien dan efektif. Salah satunya yaitu untuk melakukan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar 1 tahun yang akan datang, dan untuk melakukan peramalan nilai rupiah kedepannya ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik peramalan kurs, yaitu yang pertama melalui peramalan teknis. Peramalan teknis pada pasar valuta asing adalah metode untuk memprediksi pergerakan nilai tukar mata uang dengan menganalisis data historis. Intinya, kita itu bisa melakukan peramalan kurs dengan yang pertama menggunakan data kurs mata uang masa lalu untuk memprediksi pergerakan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan pengamatan visual sederhana untuk atau dengan perhitungan statistik. Yang ketiga, sering menggunakan model time series dan moving average untuk mengidentifikasi pola pada teknik peramalan teknis ini. Nah, di peramalan teknis ini juga perlu diketahui bahwa model ini adalah model yang berhasil di satu pasar mata uang belum tentu efektif di pasar lain. Nah, meskipun banyak model peramalan teknis yang tersedia, tidak ada satupun yang terbukti menghasilkan keuntungan secara konsisten di semua situasi. Karena banyak trader yang menggunakan peramalan teknis sebagai salah satu alat analisis, tetapi biasanya juga dikombinasikan dengan metode yang lain. Nah, kegunaan peramalan teknis sendiri ini telah terbukti di berbagai pasar, namun keberhasilannya itu tergantung pada kondisi pasar. Kemudian yang kedua ada peramalan fundamental, di mana peramalan fundamental ini adalah metode prediksi nilai tukar mata uang berdasarkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi dasar dengan tingkat kurs. Nah, terdapat beberapa keterbatasan penting yang mempengaruhi peramalan fundamental. Yang pertama yaitu pengaruh faktor berubah-ubah. Maksudnya yaitu dampak suatu faktor ekonomi terhadap nilai tukar tidak konsisten dari waktu ke waktu. Karena kan faktor faktor ekonomi itu pasti tiap waktu itu akan berubah. Nah, yang kedua yaitu ketergantungan pada peramalan lain. Nah, metode ini memerlukan prediksi yang akurat untuk faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, sehingga kesalahan dalam peramalan faktor tersebut akan merambat ke peramalan nilai tukar. Nah, yang ketiga, model tidak komprehensif. Nah, tidak semua faktor yang relevan dimasukkan ke dalam model dan mengabaikan variabel-variabel penting yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Nah, yang keempat yaitu perubahan sensitivitas mata uang. Nah, di pasar falas pasti sensitivitas mata uang tuh bakalan terus berubah akan terus berubah, sehingga hubungan antara variabel ekonomi dan nilai tukar juga berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga yaitu peramalan berbasis pasar atau market base, yaitu menggunakan kurs spot dan kurs forward sebagai indikator utamanya, di mana kurs spot sendiri ini adalah kurs yang mencerminkan nilai tukar saat ini. Jika ada ekspektasi bahwa mata uang tertentu, misalnya pound sterling, akan menguat terhadap mata uang lain seperti dolar, spekulan akan membeli mata uang tersebut. Hal ini dapat mempercepat perubahan nilai tukar sesuai ekspektasi pasar. Kemudian yang kedua ada kurs forward. Kurs ini mencerminkan nilai tukar yang disepakati untuk transaksi di masa depan. Misalnya jika kurs forward menunjukkan bahwa 1 pound akan bernilai 1,45 dolar dalam 30 hari dibandingkan kurs spot saat ini sebesar 1,4 dolar, maka
kurs forward menggambarkan ekspektasi pasar terhadap apresiasi pound di masa depan. Nah, kemudian yang keempat ada peramalan perpaduan, di mana peramalan ini adalah metode peramalan yang menggabungkan berbagai teknik peramalan dengan bobot tertentu, terutama jika semua teknik memiliki tingkat keunggulan yang sama, di mana metode ini itu cocok digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi karena memanfaatkan kelebihan dari masing-masing teknik yang ada secara bersamaan. Kemudian ada fungsi peramalan nilai tukar. Nah, fungsi peramalan nilai tukar ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pengendalian risiko. Peramalan nilai tukar ini digunakan untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan atau investasi. Dengan memprediksi nilai tukar, perusahaan dapat merencanakan strategi hedging untuk melindungi aset mereka dari volatilitas atau ketidakpastian pasar. Nah, yang kedua yaitu penentuan kebijakan ekonomi. Nah, nilai tukar memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, peramalan nilai tukar ini membantu pemerintah dan bank sentral untuk menentukan kebijakan moneter atau fiskal yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti intervensi pasar valuta asing. Nah, yang ketiga ada optimalisasi transaksi internasional. Nah, dalam perdagangan internasional, peramalan nilai tukar ini sangat berfungsi atau sangat berguna karena peramalan nilai tukar ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan waktu terbaik untuk melakukan transaksi atau pembayaran lintas negara guna meminimalkan biaya akibat perubahan kurs. Nah, yang keempat yaitu perencanaan investasi. Nah, investor yang menggunakan peramalan nilai tukar pasti digunakan untuk memutuskan alokasi portofolio mereka di pasar global yang tepat gitu. Nah, dengan prediksi yang akurat ini akan membantu mereka memilih negara dengan prospek mata uang yang kuat untuk investasi jangka panjang ke depannya. Nah, kemudian ada pengukuran exposure. Nah, exposure ini adalah resiko yang dialami arus kas perusahaan di masa mendatang akibat fluktuasi kurs falas. Nah, exposure transaksi ini mengukur perubahan nilai transaksi dikarenakan perbedaan antara kurs valuta asing yang terjadi saat ini yang disepakati dan saat transaksi diselesaikan. Nah, exposure transaksi ini mengukur keuntungan dan kerugian yang timbul akibat adanya kewajiban finansial yang syaratnya dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, dengan adanya exposure transaksi ini akan dengan munculnya exposure transaksi ini biasanya itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu karena pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara kredit dan harganya dinyatakan dalam mata uang asing atau falas. Nah, kemudian yang kedua pinjam meminjam dana, di mana pembayaran bunga dan cicilannya itu dinyatakan dalam mata uang asing. Kemudian yang ketiga memperoleh aktiva ataupun mendapat kewajiban yang didenominasi dalam falas. Dan yang keempat, berada dalam suatu kontrak forward yang tidak jadi. Nah, kemudian untuk pengukuran exposure sendiri itu ada dua tahap. Yang pertama yaitu menghitung proyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam setiap mata uang tertentu dalam periode waktu tertentu. Bisa 1, 3, 6, atau 12 bulan. Nah, jika dilihat dari tabel di slide ini, tabel ini tuh menggambarkan posisi kurs saat ini karena masih berupa proyeksi pendapatan dan pengeluaran bersih yang belum terjadi dan terrealisasi. Nah, maka diperlukan proyeksi perkiraan berapa pendapatan dan pengeluaran masing-masing mata uang saat jatuh tempo. Nah,
Secara umum, perkiraan atau estimasi nilai kurs dibuat dalam bentuk rentangan atau range. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu menghitung keseluruhan exposure dari setiap pendapatan dan pengeluaran bersih. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, di mana dari angka pada tabel tersebut menjelaskan bahwa perusahaan itu memiliki beban pengeluaran bersih dalam mata uang Kanada, Jerman, dan Swiss itu lebih besar dibandingkan pendapatan dalam mata uang Prancis. Nah, dalam implementasinya, proyeksi dan pengeluaran juga dalam bentuk rentang atau range. Nah, menurut Hedi 2010, faktor penentu tingkat exposure ini dapat berupa yang pertama itu ada besaran nilai atau receivable atau payable yang akan diterima dari setiap valuta asing. Yang kedua, potensi dari tingkat fluktuasi atau volatilitas pergerakan dari masing-masing mata uang falas. Dan yang ketiga, korelasi antara fluktuasi falas yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada teknik lindung nilai hedging pada exposure transaksi. Nah, yang pertama itu ada lindung nilai futures atau future hedge, di mana ini bisa berupa membeli mata uang atau menjual mata uang. Untuk membeli mata uang sendiri itu, perusahaan itu membeli kontrak future mata uang yang kemudian mendapatkan hak untuk menerima sejumlah mata uang tertentu pada kurs yang telah ditetapkan pada tanggal tertentu. Kemudian yang kedua, menjual mata uang, di mana perusahaan itu menjual kontrak future mata uang yang kemudian mereka mendapat hak untuk menjual sejumlah mata uang tertentu pada kurs yang telah ditentukan pada tanggal tertentu. Kemudian yang kedua, lindung nilai forward atau forward hedge, di mana ini adalah perjanjian antara perusahaan dan bank untuk membeli atau menjual mata uang pada harga yang telah disepakati untuk pengiriman di masa depan. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional atau MNC untuk melindungi diri dari resiko fluktuasi nilai tukar, terutama dalam transaksi besar. Dalam perbandingan antara kontrak forward dan future, kontrak forward itu dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan kontrak future karena alasan beberapa ini. Yang pertama yaitu kontrak future merupakan instrumen yang memiliki standar dalam ukuran kontrak, tanggal penyerahan, dan sebagainya. Tidak seperti kontrak forward yang dibuat menyesuaikan kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua, berkaitan dengan sifat harga pasar, terdapat arus kas interim sebelum dan sampai dengan tanggal jatuh tempo atas kontrak future yang diinvestasikan dengan ketidakpastian tingkat tengah. Nah, yang ketiga ada lindung nilai pasar uang atau money market hedge, di mana ini melibatkan pengambilan posisi di pasar uang untuk melindungi hutang ataupun piutang di masa depan. Nah, lindung nilai posisi hutang atau piutang ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, lindung nilai pasar uang atas utang, yaitu perusahaan dapat mendepositkan dalam jangka pendek kelebihan kas tersebut dalam mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa depan. Yang kedua, lindung nilai pasar uang atas piutang, di mana perusahaan bisa melakukan lindung nilai di posisi ini dengan melakukan pinjaman dalam mata uang dan mengkonversikannya dalam dolar. Nah, piutang yang akan diterima itu akan digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut. Kemudian yang keempat, lindung nilai opsi mata uang atau currency option hedge, di mana ini adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi diri dari resiko fluktuasi nilai tukar sambil tetap mempertahankan potensi keuntungan dari perubahan kurs yang menguntungkan. Nah, berbeda dari lindung nilai menggunakan kontrak future atau forward yang sepenuhnya menghilangkan exposure nilai tukar, opsi mata uang memberikan fleksibilitas atau kebebasan di mana perusahaan tidak hanya bisa menghindari kerugian akibat penurunan nilai tukar, tetapi juga dapat memanfaatkan kenaikan nilai tukar. Nah,
Kemudian yang terakhir yaitu exposure terhadap fluktuasi nilai tukar. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada transaction exposure, di mana ini adalah resiko yang dihadapi perusahaan akibat perubahan nilai tukar yang mempengaruhi arus kas dari transaksi yang telah dilakukan. Nah, transaction exposure ini muncul ketika ada kontrak yang melibatkan pembayaran atau penerimaan dalam mata uang asing. Nah, perubahan nilai tukar antara saat transaksi dilakukan dan saat pembayaran diterima atau dilakukan dapat menyebabkan nilai uang yang diharapkan berbeda dari kenyataan, sehingga mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada translation exposure atau accounting exposure. Nah, bentuk ini biasanya terjadi itu karena kebutuhan untuk melaporkan dan mengkonsolidasikan laporan keuangan ketika perusahaan multinasional memiliki operasi di negara lain. Nah, laporan keuangan dalam mata uang lokal harus dikonversikan atau diubah ke dalam mata uang negara induk. Nah, fluktuasi nilai tukar ini dapat mempengaruhi nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan meskipun tidak ada arus kas yang sebenarnya terjadi. Dan yang terakhir ada economic exposure atau operating exposure, di mana economic exposure ini menggambarkan dampak jangka panjang dari fluktuasi nilai tukar terhadap nilai perusahaan dan arus kas masa depan. Ini mencakup perubahan dalam pendapatan dan biaya yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar internasional. Nah, economic exposure ini lebih luas dibandingkan dengan transaction exposure dan berfokus pada bagaimana perubahan nilai tukar itu dapat mempengaruhi present value atau nilai di masa depan dari seluruh arus kas masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.